Jadi orang itu sering mengkonflikkan dan tidak tahu di mana tempat agama, di mana tempat negara gitu. Jadi agama itu adalah tentang hubungan orang tuh dengan Tuhan. Frustrasi atau gimana Ada sih? kehilangan ide dalam situasi kayak gini. Jadi ada semacam kegalauan ya. Yuk kita bersuara. Bang Fahri Hamzah, apa Yes, kabar? baik. Kayak udah lama banget kita nggak ngobrol ya? Alhamdulillah. Lama Kayak udah sekali. setahun lebih gitu, bener nggak? Iya, gara-gara corona lah kira-kira. Iya bang, pakai baju biru nih warna apa nih bang? Ini warna kata orang sih biru Tosca, turquoise blue. Ada yang bilang Ben Hur. Kita lepas masker, Iya, berkenan nggak bang? Udah duduknya jauh-jauhan ya? Apa? Oke. Ada yang bilang biru Ben Hur lah, apalah. Tapi ini melambangkan apa? Karena nggak biasanya lah bang pakai warna yang cereng-jreng begini. Iya? Tapi ini ada unsur kampanye lah sedikit. Apa? Karena ini warna partai, Partai abang. ya Partai Gelora. Aha. Ini warnanya adalah biru Tosca. Aha. Jadi kombinasi antara biru langit dan biru laut. Oke. Ada ini apa arti di Iya, makanya balik itu? Kan lambang Partai Gelora itu kan jadi dia seperti lidah gelombang gitu. Tapi pada saat yang sama juga dia ada kayak sabit gitu. Jadi ini ada langitnya, ini ada lautnya gitu. Nah, akhirnya muncullah warna biru Tosca ini. Nah, begitu kita mau bikin pilihan warna, kita riset, ternyata dalam pilihan-pilihan warna yang sedang digandrungi oleh generasi sekarang ini warna ini. Oh ya? Itu iya, Itu hasil risetannya itu? riset ini. Nah, Oke. jadi dia ini seperti mewakili nama daripada partai gelombang rakyat. Gelora gitu. Gelombang rakyat disingkat Gelora. Gelora. Oke. Sama Jadi- juga semangat yang menggelora Iya, gitu. itu Bung Karno kan kasih nama Gelora Bung Karno. Oke. Jadi itu kalau Bung Karno itu Gelora itu propaganda. Jadi mengajak masyarakat pada satu tujuan begitu. Revolusi belum selesai, kan kira-kira gitulah. Itu. Jadi tujuan Partai Abang itu kurang lebih. Oh, ya maksudnya ini warna mewakili, ya kan? Jadi kalau kita di pinggir pantai itu kan ada debur ombak gitu kan, biru laut lah, Iya. ya kan? Nah inilah Gelora begitu. Jadi ya aku ada yang nawarin, Pak mau dibikinkan warna gini, saya bilang wah boleh aja. Dan di Indonesia belum ada ya warna yang Yang ini belum. spesifik kayak begini, Belum. belum ada. Nah, ini kan salah satunya tujuannya Pak Jokowi mengatakan ini supaya orang kita tuh cinta UMKM gitu kan, ya produk dalam negeri lah gitu. Untuk memajukan UMKM, abang punya jalan nggak? Di Indonesia kan lumayan banyak Gini sebetulnya. ya, orang tuh lahir ke dunia ini nggak ada yang mau miskin. Iya. Jadi orang tuh pada dasarnya kan sekarang ini di kalangan ibu-ibu kan terkenal namanya insting menyusui dini itu. Itu karena manusia pada dasarnya kata Ibnu Khaldun nih, begitu dia nangis itu dia cari makan itu sebenarnya. Lalu kemudian dia mencari, ya kan, dia ketemu ibunya. Jadi nggak ada manusia yang mau miskin. Iya. Jadi kemiskinan itu adalah akibat, ya kan, bukan sebab gitu loh. Nah itu sebabnya pertumbuhan kelas menengah, orang-orang yang bangun pagi cari makan, ingin merubah hidupnya itu jutaan di Indonesia ini gitu. Nah hanya kadang-kadang tugas negara itu tidak pas di dalam memberikan dukungan kepada mereka. Nah ini yang menurut saya sering misleading di pemerintahan gitu. Negara misalnya dalam ekonomi, saya masih mencium keras nih kan, pemerintah ini pengen bisnis aja kerjaannya, padahal nggak boleh. Misalnya teori BUMN itu, BUMN itu dibuat bukan untuk berbisnis. BUMN itu dibuat untuk mensejahterakan rakyat, menjadi backbone bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu kita harus melarang karena melarang BUMN itu bertarung dengan rakyat dalam ekonomi, tapi menyiapkan infrastruktur bagi rakyat. Sekarang BUMN punya ribuan anak cucu, semuanya itu kompetisi dengan rakyat. Kan mau dikurangin kan, kata Pak Erick Thohir mengatakan Saya itu pernah mau. ngusulkan ke Pak Jokowi, Pak, kalau baca pasal 33, BUMN itu cuma 2, Pak. Bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi tugas BUMN itu menjaga sumber daya alam kita. Itu satu.
Yang kedua, tugas BUMN itu adalah cabang-cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak ini harus kita jaga. Sebenarnya ini yang kita sering pertanyakan, mana BUMN kita itu yang sebenarnya menyiapkan capacity bagi rakyat dalam berekonomi, ya, yang mencakup hajat hidup orang banyak tadi. Ini aja yang kita jaga. Ini enggak. BUMN bikin macam-macam, semua dibikin. Yang rakyat mampu bikin pun dia bikin. Buat apa? Jadi kayak rebutan ya. Negara nggak perlu cari untung. Yang penting tuh rakyatnya tambah kuat. Kekuatan satu bangsa bukan kuatnya negara, organisasi negara, tapi kuatnya rakyat. Tapi itu anak-anak BUMN kan udah dari zaman presiden sebelum-sebelumnya, ya, Bang. itu kan harus adjustment. Sekarang kan jadi beban. BUMN tuh minta PMN, ya kan? UKM mana mampu nyari PMN, tapi BUMN enak aja lobby DPR dapat PMN. Ntar kalau ada utang pajak disuruh menterinya telepon Dirjen Pajak, jangan tagih tuh BUMN. Sekarang pajak ada masalah tuh. Macam-macam lah sekarang itu kan. Nah itu yang saya bilang, apa ya, tadi kan kita bicara UKM itu. Itu ada teorinya gitu loh, bagaimana agar UKM kita itu menjadi backbone, dan kita ini kan negara yang lahir dalam tradisi koperasi. Koperasi yang sudah nggak terdengar gitu, karena dianggap tidak populer di situasi sekarang. Nah negara harus menggiatkan itu supaya makin banyak orang. Indonesia itu kreatifnya luar biasa loh, UMKM itu segala macam. Kalau rakyat kita jangan ditanya lagi lah, ya kan. Nah sekarang kalau misalnya larinya bisnis ke miras untuk kearifan lokal. Saking mau apa nih Bang, frustrasi atau gimana sih? Ada kehilangan ide dalam situasi kayak gini. Jadi ada semacam kegalauan ya. Frustrasi? Enggak? Ya kegalauan elit ini bahaya betul. Jadi krisis ini datang, tapi kita tidak mengumpulkan pikiran-pikiran terbaik untuk menciptakan terobosan gitu. Kalau kita bicara teori peradaban umat manusia kan, justru kalau ada krisis itu kita cari celah untuk itu celah kan untuk celah sebenarnya. Jadi nih lihat ya, misalnya COVID ini membuat big business is dying, ya, matilah. Kemudian kapitalis itu meredefine dirinya, tetapi pada dasarnya kemudian yang besar-besar ini mulai gugur gitu. Kemudian sentra-sentra ekonomi lama itu berhenti, ya kan? Perpindahan sentra ekonomi, basis ekonomi kita itu mulai muncul dari basic lagi gitu. Sebenarnya ini kan artinya mengalihkan kompetisi pemain besar kepada pemain kecil. Dan itu artinya kan peluang bagi yang kecil untuk mulai tumbuh kembali gitu loh. Jadi misalnya industri akan booming apa sih? Makanan, food ya. Industri akan booming lagi adalah obat-obatan. Itu semua adalah kompetensi rakyat Indonesia. Ini yang kita organize gitu. Jangan kehilangan ide. Makanya kan kita bilang, daripada kita bikin miras, ya kan, mendingan kita bikin jamu. Iya, ada di Twitter Abang tuh. Iya, jadi ngapain gitu? Karena kita kan nggak mungkin bisa ngalahin orang Eropa bikin wine, ya kan? Nggak mungkin kita ngalahin orang Amerika bikin whisky, konyak dan sebagainya itu kan. Tapi mereka nggak bisa ngalahin kita bikin herbal, ya kan? Bikin jamu. Nah kita kuatin itu dong. Abang kan dari Nusa Tenggara ya, ya kan? Di sana emang miras itu jadi kearifan lokal. Enggak. Ketidakarifan lokal itu. Serius? Iyalah. Tapi kenapa disebut-sebut sebagai kearifan lokal untuk Papua, untuk Nusa Tenggara, NTT? Nah, semua nolak kok. Mana ada yang merupakan kearifan lokal. Jadi yang disebut kearifan lokal itu tradisi lama, bukan industri. Itu adalah kebiasaan rakyat. Tetangga saya di kampung bikin tape dari beras, ya kan? Itunya agak diperem sedikit, itu untuk ngangetin badan. Rokok itu terbuat dari lontar, ya kan, diambil tembakonya murni. Sekarang kalau ini diindustrialisasi, pertama itu diambil oleh pemain besar, dan itu kemenangan kaum kapitalis gitu, dirampas itu dari rakyat, dari tradisi rakyat. Kemudian kedua, biasanya dia taruh racun supaya itu tambah enak dan sebagainya gitu. Dan orang beli dan banyak. Dan itu menjadi addicted, sama dengan rokok. Rokok itu saya lihat di kampung-kampung itu orang tuh cuma merokok itu sebatang sehari kan, di pinggir sawah itu kan, di kebun-kebun itu sambil melihat alam dan sebagainya. Tapi begitu diambil oleh kaum kapitalis, tembakonya ditambahin
apa namanya, bahan-bahan yang membuat orang teracuni, rokok menjadi racun. Jadi sehari Jadi bisa tidak lebih dari arif lagi satu. itu barang Oke. itu gitu loh. Nah, yang begini tuh harusnya dikembalikan ke normal sebab kita kan mengeluarkan biaya untuk ngobatin orang sakit gara-gara rokok, gara-gara alkohol, ya kan? Artinya di tempat Abang di Nusa Tenggara itu bukan kearifan lokal ya? Enggak. Enggak. Ketidakarifan Lokal. gitu. Penolakan di sana juga kencang juga. Ada Eh, merek yang udah mulai kan digadang-gadang ini kan kemarin. Sunda kecil ya. Uh-uh. Sunda kecil itu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Iya, Timur, iya. ya kan. Orang Bali itu mayoritas beragama Hindu. Di sana memang ada tradisi orang minum brem gitu. Di Nusa Brem, Tenggara ya. Barat ini mayoritas Muslim dia, jadi tidak ada tradisi alkohol di Oke. komunitas. Di timur ini yang mayoritasnya beragama Nasrani, itulah yang saya lihat sekarang ini Pemdanya itu lagi mengembangkan Iya, ada yang dia mereknya sebut kan? miras lokal itu, Sofia katanya. Iya. Saya kira sih itu menurut saya ya, let it apa namanya to the people gitu, keep it to the people. Jadi biarkan itu jadi milik rakyat, ya kan. Oke. Jangan Oke. diindustrialisasi, apalagi nanti dibikin masif. Kalau udah masif itu akan jadi penyakit. Padahal itu kan sebenarnya ya itu aja produk-produk seperti orang Aceh dengan daun ganja dan sebagainya itu ada dalam cerita mereka, itu di makanan ditaruhnya untuk Biar makan penyedap jadi dan sebagainya. enak gitu ya. Iya, tapi kalau kemudian diindustrialisasi, dijadikan mass product, ya orang kena racun semua. Gitu. Dan yang menang di situ bukan rakyat Bukan kecil, rakyat, tetapi pemilik modal. Oke. Nah, itu kemudian tidak berapa lama dicabut lagi gitu kan. Kayak cuman beda. Ya itu yang saya bilang, itu ada banyak nasihat yang tidak matang kepada presiden. Sayang sekali, saya terus terang kasihan lah dengan Pak Jokowi, karena kan beliau sudah jadi presiden ya. Harusnya dia nggak boleh lagi salah, dia nggak boleh lagi keliru, apalagi kelihatan dalam posisi yang salah, waktu yang salah dan sebagainya. Itu harusnya ada sistem yang memproteksi supaya dia jangan. Ada koreksi pencabutan Perpres ini berarti sesuatu ada yang salah di situ. Ya artinya ada yang tidak matang. Ya, para pejabat kurang menyiapkan beliau sehingga beliau terpaksa ada dalam situasi salah. Beliau sendiri kan mungkin Bang sebagai seorang presiden kan punya pertimbangan ini oke, lakukan ini enggak gitu kan, ada kayak Itu seperti kan itu. ada di dalam pasal-pasal yang beliau juga nggak mungkin baca semua. Nggak, presiden itu nggak mungkin baca semua. Saya aja di DPR sebagai pembuat undang-undang, kalau saya tidak masuk sebagai anggota panja atau pansus, saya nggak bisa baca semua, nggak sempat saya. Gitu. Padahal saya legislatur yang tugasnya itu memang membuat undang-undang, apalagi presiden yang eksekutif. Jadi yang penting itu ada sistem, jangan sampai presiden dalam keadaan salah dan dalam situasi salah. Bang, salah satu yang menarik perhatian di Twitter Abang ini ada tulisan begini, agama soal hashtag halal haram, negara soal hashtag legal ilegal. Keduanya ada, agama datang duluan, negara ambil pelajaran, jangan saling meniadakan. Itu Abang maksudnya merefer ke pemberitaan yang mana ini? Ini 1 hari yang lalu ya? Ya, saya tuh gini ya, ini diantara apa namanya, kalau kita sebut itu apa namanya, the greatest misunderstanding dalam cara berpikir elit kita itu. Jadi salah paham tentang di mana agama dan di mana negara. Ini sebenarnya bukunya saya lagi tulis sih, sudah ada kerangkanya, cuman saya belum lihat tepat waktunya. Jadi orang itu sering mengkonflikkan dan tidak tahu di mana tempat agama, di mana tempat negara gitu. Jadi agama itu adalah tentang hubungan orang tuh dengan Tuhan. Basisnya iman. Dan karena iman itu dia tidak harus rasional. Makanya di dalam agama itu kan salah satu syarat iman itu kan percaya kepada yang tidak rasional. Berusaha merasionalkan bisa gila ya itu. Bahaya gitu, karena memang bukan itu tujuannya. Nah, negara itu adalah, kalau tadi ini agama ini dipercaya dari Tuhan. Kalau negara itu adalah organisasi buatan manusia. Karena dia buatan manusia, dia harus dibuat serasional mungkin, setransparan mungkin. Nah, dalam agama terminologinya itu halal haram. Ya. Halal haram ini kadang-kadang kita nggak bisa nalar semuanya, gitu. Karena apa sebabnya Tuhan menghalalkan ini, mengharamkan ini, kita juga nggak tahu ini masalahnya kan gitu.
Nah, terus di sini ada soal legal ilegal dan ini yang rasional. Karena dasar mau legalkan dan apa tidak melegalkan itu kalau di parlemen itu kan ada yang disebut dengan naskah akademik ya kan diperdebatkan berbulan-bulan baru kemudian muncul ini legal ini ilegal begitu. Nah, agama datang duluan ya karena agama itu kalau kepercayaan saya dia menginspirasi lahirnya negara sebab sebagian dari tradisi dalam agama itu juga menganjurkan lahirnya negara gitu. Nah kalau duanya ada di negara kita itu diterima dua-duanya. Nah itulah Pancasila itu. Pancasila itu adalah persenyawaan antara ide-ide dalam agama dan negara gitu. Nah misalnya alkohol itu sebenarnya kalau Ini pinter. berarti refernya tentang miras ya? Iya tentang miras itu tentang alkohol itu. Negara itu tidak bisa menghalalkan alkohol. Tapi dia bisa melegalkan dan tidak melegalkan. Gitu. Ini kan nggak ada yang menjuru bicarai. Sehingga seolah-olah orang dalam agama menganggap bahwa oh ini negara telah melakukan penghalalan. Gitu. Padahal kan tidak. Karena tidak semua yang di dalam negara itu halal kan. Siapa yang berani bantah bahwa tidak semua dalam negara itu halal. Ya. Misalnya nih mohon maaf. Kita berani nggak melarang daging babi? Kan tidak bisa, ya kan? Karena ada saudara-saudara kita yang menganggap itu tidak ada masalah. Yeah. Berarti ada peternak, berarti ada penjual, ya kan? Ada peternak, chefnya juga. Pertanyaannya, apakah negara nggak boleh ngambil untung dari kegiatan ini berupa pajak? Harus dong. Iya. Berarti ada pajak yang bersumber dari sesuatu yang oleh agama dianggapnya haram. Iya. Tapi begitu masuk negara namanya legal ilegal. Iya. Ketika namanya legal dia masuk negara. Nah ini sebenarnya ruang ini yang nggak berani didiskusikan sehingga kita semua marah, nggak jelas posisi kita masing-masing. Nah menurut saya ya yang terjadi sekarang ini adalah kesalahpahaman, the greatest misunderstanding tentang di mana letak agama, di mana letak negara. Menurut saya para elit kita sekarang nih banyak yang nggak paham letak agama. Sehingga kemudian agama ditakuti, agama dicurigai, orang beragama itu diburu-buru, itu salah, itu keliru. Itu sebabnya mungkin kenapa pemerintah kemarin menyebut ada 4 lokasi itu Bang, ya kan? Di Papua, di NTT, di Bali, dan di Sulut. Ya, tapi itu kan bisa dibilang penghinaan juga. Karena di lokasi-lokasi itu juga masih ada masyarakat yang mengharamkan ya, itu. Nggak boleh kita memberikan cap bahwa apa yang mau kita cap tuh apa sih sebenarnya? Yang mau kita bilang nih apa sih tentang orang NTT misalnya kita mau bilang apa sih? Nggak terima orang-orang. Makanya ini kan tadi kan cara berpikir dan cara modern dalam meletakkan posisi agama dan negara yang belum belum modern lah di para elit kita. Jadi yang rame di kita tuh sekarang mengenai produk asing ya, terus kemudian miras ya kan. Beberapa hari yang lalu juga ada yang dari Direktorat Jenderal Pajak juga yang ke KPK juga gitu Bang. Masih ada juga loh. Kan selama ini Abang yang selama ini banyak mengkritik mengenai KPK gitu kan. Tapi korupsi masih banyak di Indonesia gitu Bang. Jadi KPK masih dibutuhkan dong. Iya, kalau kita bilang korupsi masih banyak tuh artinya kan kita gagal. Ya kan? Nah, saya itu tidak suka merayakan kegagalan. Gitu. Saya itu ingin merayakan keberhasilan gitu. Karena orang Indonesia itu kadang-kadang nggak tahu beda antara sukses dan sibuk gitu. Ya, orang Indonesia itu menghargai orang sibuk. Yang punya masalah dan menghadapi masalah itu aja nggak selesai, itu dianggap wah hebat gitu. Jadi kalau sampai hari gini kita masih sibuk ngurus korupsi, itu kita tuh seperti merayakan, wah hebat nih kerjaan kita tambah banyak nih gitu kan. Kalau saya tuh nggak suka yang kayak gitu. Ya, harusnya gimana dong? Saya suka merayakan kesuksesan. Saya suka kalau korupsi itu sudah nggak ada. Gitu. Nah, bisa emang di Indonesia? Ya bisa lah. Masa orang lain bisa kita nggak bisa? Emang kita bangsa terkutuk apa nggak bisa keluar dari isu korupsi ya kan? Kita ini kan bangsa yang agung kan? Iya, tapi kalau soal korupsi kayaknya udah sampai paling itu masalah bawah. Soal kapasitas saja, makanya saya bilang kan kasih saya jadi presiden setahun korupsi saya hilangkan. Bener nih Bang, setahun. Setahun, tunggu, setahun. Bisa saya atur kurang dari setahun.
Serius diapain? Iya, ada caranya. Angkat dulu aku jadi presiden, baru kasih tahu. Sama dengan ada gubernur yang bilang, saya jadi gubernur masalah beres, saya jadi presiden masalah beres. Ya, tau lah itulah. Tapi bener bang, bisa kurang dari setahun. Caranya Bisa. gimana? Ditangkap-tangkepin, di penjara semua, Enggak. atau diapain? Jadi pemimpin itu pencipta musim. Dia bisa menciptakan musim supaya orang tidak korupsi lagi. Gitu. Dan itu ada 3 tahapannya. Nanti saya ungkap. Nanti kalau jadi presiden. Emang abang mau jadi presiden? Pemimpin itu pencipta musim dia. Orang itu akan ikut kepada sinar yang dilahirkan oleh pemimpin. Bang, balik lagi ke pertanyaanku, abang mau jadi presiden? Enggak. Lah terus gimana dong? Aku mau jadi merbot. Terus ngilangin korupsinya gimana kurang dari setahun? Caranya kalau abang nggak jadi presiden? Gampang. Apa gimana? Ya, saya udah bilang ya, kalau dengan KPK itu 2 tahun, saya bilang. KPK harusnya bisa, ya kan. Kalau presiden, dia kan punya polisi, punya jaksa, ya kan, punya pengaruh di ruang jabatan publik, itu harusnya bisa lebih cepat. Kalau dengan KPK saja harusnya 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Ya. Ini KPK umurnya udah panjang banget loh dari zaman Udah lebih. Ibu Mega. Udah 19 tahun. 2 tahun aja bang. 2 tahun bisa. KPK harusnya. Kalau KPK ngerti fungsi dia yang sebenarnya. Berarti sekarang nggak ngerti kalau nggak beres-beres. Kurang mengerti. Kurang. Halus banget. Kurang mengerti. Waktu kita rubah, Atau sengaja dirawat supaya ada kita kerjaan. ngubah undang-undang ini dengan maksud supaya KPK itu lebih paham. Sekarang gimana sih? KPK itu Jaksa Agung ngejar korupsi 23 triliun, 24 triliun. Asabri, ya kan, BPJS, Bansos. tenaga kerjaan, dan lain-lain lah gitu, triliunan. KPK nangkap orang yang pernah dia beri penghargaan anti korupsi dengan uang di tangan ajudannya 1 miliar. Gitu. Padahal KPK itu adalah super power di dalam pemberantasan korupsi. Dia itu adalah super body dalam pemberantasan korupsi. Tapi kok terbalik? Kok yang memakai audit lalu mulai menemukan kerugian sampai triliunan dan mulai memfreeze aset-aset sekarang nih, dan itu bisa menjadi setoran kepada negara, itu malah kejaksaan yang undang-undangnya tidak diubah. Tapi KPK yang kuat ini, ya kan, super body ini, cuman ngambil amplop-amplop dari tangan pejabat itu. Gitu. Kan sebenarnya itu ironis. Gitu. Nah ini yang menurut saya KPK yang tidak paham fungsi dia yang sebenarnya. Perlu diterusin atau disudahi? Harusnya ini tetap merupakan keputusan kolektif kita ya. Kalau itu yang saya bilang, kenapa saya bilang kalau saya jadi presiden setahun itu, karena saya akan fungsikan semua lembaga gitu. Kepolisian saya akan fungsikan. Kalau kita berhasil ngebersihin polisi, Nah itu di dalam lembaganya aja kan masing-masing ya tuh itulah ada dia. kasus. Ini kan karena tidak punya akal kita ngeberesin polisi kan, ngeberesin Kejaksaan Agung, ngeberesin pengadilan, ngeberesin lembaga-lembaga pengawas. Yang tidak punya akal siapa bang? Hah? Yang tidak punya akal. Para elit lah, aku nggak nyebut orang gitu. Para elit lah. Ini soal gampang kok, orkestra ini bisa dibuat. Kalau kita ngerti ilmunya. Ada ilmunya. Ini soal ini nih bang. Ini buku hampir 1000 halaman. Masih tersimpan, belum dipublikasi. Saya bicara dan menulis kritik kepada KPK panjang banget ini. 13 tahun ya ada ya. 2006 sampai 2019 untuk perbaikan. Harusnya sekarang KPK sudah lebih baik, semoga, dan mari kita doakan. Jadi ini ditulis semua gitu. Ya itu kan temuan-temuan ya. Sebenarnya KPK kan harus koreksi diri kan. Karena rupanya ngintip-ngintip ini udah nggak efektif. Gitu. Nyadap Ya gitu. ngintip, nyadap, nangkap itu udah nggak efektif. Masa pekerjaan yang hampir 20 tahun gagal kita anggap sukses. Ya kan? Ini kan pekerjaan gagal sebenarnya. Cuman karena orang Indonesia itu kadang-kadang antara sibuk dan sukses nih dia nggak tahu bedanya, ya dia terusin. Gitu. Nggak boleh begitu. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Caranya mesti beda. Gitu. Itu cara beda itu gimana? Ya itulah sebenarnya kalau dalam revisi kan kita sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda supaya dia berubah.
Gitu. Tapi ya rupanya nggak ketemu caranya. Udah ganti ketua KPK juga, belum ketemu. Belum ketemu caranya. Terus Kalau saya udah ketemu. gimana? Gimana Bang? Saya hanya ngomong kalau sudah punya power. Kalau nggak punya power nggak bisa ngomong. Ya udah itu. So pekerjaan yang saya omongkan ini ekstrim. Kalau nggak diomongin sama presiden, ntar orang ketawa. Oke. Gitu. Kalau presiden melakukan itu beres, gampang tuh. Ini korupsi soal gampang kok. Ini kan penyakit lama manusia, udah ribuan tahun kita udah tahu tombol-tombolnya. Gitu. Masa kita nggak sadar terus? Cuman yang mencet tombol bukan kita, mesti orang yang pas yang mencet tombol. Presiden mencet tombol, KPK kita buat untuk mencet tombol. Cuma tombolnya nggak dipencet-pencet yang kejadian lah. Iya, susahnya Abang kan nggak mau jadi presiden katanya. Tapi kalau Partai Gelora dan kerjasama sama partai-partai gede, Abang dicalonin jadi presiden mau ya? Enggak lah. Enggak juga. Aku mau jadi rakyat biasa aja. Oke. Tadi dari Twitter ya. Abang yang sekarang menarik perhatian Abang yang membuat Abang gelisah sekarang saat ini apa? Soal apa? Apa ya? Jadi ginilah, saya kan tidak mencalonkan diri jadi anggota DPR. Sengaja saya ingin kembali ke masyarakat untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Memang seolah-olah kalau saya lihat sih ya, memang antara organisasi yang bernama negara dengan rakyat itu tidak bersambung sebenarnya. Gitu. Jadi dia punya hidup sendiri, sono punya hidupnya sendiri. Tapi saya tahu kalau yang di sana tepat gitu ya, ini semua beres gitu. Karena yang di sana tepat. Nah, cuman karena belum nyambung, saya tidak melihatnya itu ada keharusan untuk gelisah gitu. Karena saya lebih sekarang mengajak teman-teman di tingkat masyarakat, ya udah kita mulai aja dari diri kita sendiri, ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan menjadi orang yang positif, ya, positive thinking, positive life, positive network. Jadi kita itu membangun jejaring kita lah gitu. Atau pakai bahasa partai membangun gelombang kita, membangun riak-riak kita gitu. Nanti bentukannya mirip-mirip PKS apa gimana Bang? Enggak, ini kan partai terbuka. Oh oke. Semua orang boleh ikut di sini. Semua orang boleh kontribusi dan kalau dilihat dari minat ya luar biasa, ada akselerasi minat yang dahsyat. Saya dulu kan pendiri PK dan PKS. Saya tahu betapa susahnya menjajah partai ini gitu ke masyarakat, terutama yang di timur. Sekarang itu luar biasa, dari gunung-gunung, dari daerah-daerah dengan komposisi agama, suku dan sebagainya itu ada antusiasme yang masif gitu. Nah, artinya ini ada harapan yang kita nyalakan gitu. Nah, ini aja terus yang saya sekarang dengan teman-teman di bawah ya lebih cenderung itu yang kita lakukan. Gitu. Karena negara sudah punya masalahnya sendiri dan kadang-kadang kita ngajak mikir pun udah nggak mampu ditangkap juga ya. Abang bikin partai nggak ngeri tuh nanti tiba-tiba ada KLB tandingan seperti partai sebelah warna biru juga. Itu biasa dalam politik itu. Dalam politik orang saling ngerjain tuh memang udah kulturnya. Itu murni dari dalam atau ada orang dari luar yang colek-colek? Politik itu adalah ekstensi dari insting manusia untuk saling menguasai dari zaman dulu. Kalau zaman dulu itu orang saling menyerang, orang saling membunuh gitu. Ya, orang saling menginvasi. Setiap hari raja-raja di zaman dulu tuh bangun, saya mau ambil alih daerah tetangga saya. Saya ingin kuasai seini dan seterusnya lah. Tiap hari begitu. Kita mengenal raja-raja kecil di Nusantara sampai penakluk-penakluk besar gitu. Alexander the Great, ya kan, Genghis Khan, Kubilai Khan, Timur Leng, ya kan, Al-Fatih dan sebagainya. Itu udah merupakan sifat insting dasar, manusia. Jadi insting itu harus ada di ketua umum partai, di para pimpinan partai. Jadi Agus Yudhoyono harus tahu bahwa suatu hari dia juga bisa diterkam orang gitu. Ya, sudah tahu kan sekarang? Nah, cuman kita membangun demokrasi adalah peradaban tradisi yang beradab. Supaya kita tidak saling membunuh, tidak saling memakan, tidak saling merusak gitulah. Ngejaga partai supaya nggak diganggu dari luar,
Gimana Bang? Kan kita ingat tuh Golkar dibelah, ya kan? P3 dibelah. Beberapa partai itu dibelah-belah gitu. Sekarang kata orang sih Demokrat juga sedang usaha untuk dibelah juga gitu. Ya, Tapi PKS belum loh. kita nggak mau ngebelah. Kita menawarkan ide baru gitu. Dan ide ini bukan cuman ide kepada PKS tapi kepada seluruh bangsa gitu. Kalau kita mau belah-belah bisa aja, tapi kan buat apa? Itu kan tradisi yang tidak baik. Lebih baik kami berinisiatif dari awal, mengumpulkan sumber daya teman-teman satu persatu. Kita konsolidasi ide baru dan gagasan baru, dan alhamdulillah sukses kok. Artinya paling tidak untuk mengumpulkan struktur sampai 100% provinsi, 100% kabupaten kota, ya kan, sudah 70% di kecamatan, itu kerja yang luar biasa. Dan kami lakukan itu tanpa ganggu orang lain. Oke, Bang Fahri Hamzah, Terima kasih kasih. ya Bang ya. Ya. Sudah hadir di 1 jam 1000 pesan. Assalamualaikum. Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam, Abang. Luar biasa. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.